yang benar. Karena seorang reporter itu kan harus memberikan berita yang benar. Nggak mungkin dong kita seadanya yang bikin yang nggak benar terus dibikin buat berita berlaku gitu kan. Jadi kita benar-benar harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Integritas dan kredibilitas. Integritas yaitu kita harus gerakan-gerakan kita harus memiliki sesuai dengan kode etik, ya kan Pak? Saya kemarin terus kredibilitas ini, terus kalau kredibilitas ini kemampuan kita, kemampuan atau kapasitas kita yang agar bisa dipercayai. Jadi berita kita bisa dipercayai dan kita memenuhi oleh dan selalu itu sama kode etik, maksudnya kalau kredibilitas, kualitas, kapasitas, kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Kalau kredibilitas, terus kalau integritas, bertindak atau berperilaku sesuai dengan kode etik. Jadi seorang reporter kita harus punya itu kredibilitas agar orang percaya dengan berita kita, dan integritas yaitu bagaimana sifat kita, bagaimana bertindak atau perilaku kita sesuai dengan kode etik. Contohnya kalau kode etik seorang jurnalis itu kan misalnya kalau saya memang kurang paham ya masalah kode etik karena belum itu ya. Jadi misalnya kalau kode etik misalnya kalau jurnalistik kan ada tuh kode etik jurnalistik. Kita misalnya nggak boleh misalnya saya sebagai narasumber nih, saya nggak pengen nama saya disebutin. Kan kalau emang kita nggak mau disebutin, berarti seorang reporter nggak boleh nyebutin namanya. Berarti harus menghormati orang yang bilang jangan pakai nama samaran, kan ada itu fenomen gitu. Kan kode etik banyak tuh peraturannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan ada. Emang di sini saya juga belum tahu kode etik jurnalis itu seperti apa aja, saya belum tahu. Kalau kredibilitas ini bagaimana kita kualitas, kapabilitas, kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Jadi orang-orang bisa percaya dengan berita kita gitu. Peliputan atau news gathering. Dalam peliputan atau news gathering, reporter dituntut beberapa hal. Satu, sense of news, kepekaan dalam nilai suatu peristiwa atau pendapat. Ya pokoknya dalam bukunya interpretatif, reporting mengatakan news gathering harus memiliki rasa penciuman atas berita, yaitu ketajaman penciuman suatu peristiwa dan atau pendapat yang menjadi masa hangat. Maksudnya di sini kita sebagai seorang reporter itu benar-benar harus peka dengan keadaan sekitar gitu. Maksudnya lagi jalan terus ada berita ini bisa jadi berita, jadi kita bisa paham ini bisa jadi berita nih, ini ada dari beritanya nih, ini nggak ada dari berita nih. Emang kalau itu memang dibutuhkan pengalaman, nggak mungkin dong kita yang belum ada apa-apa langsung jalan terus tahu berita kan nggak mungkin. Jadi kalau kita sebagai seorang reporter emang harus punya penciuman yang tajam terhadap suatu berita. Kan orang-orang memang kita kan karena belum belajar ngomong ini. Tapi seorang reporter yang udah profesional pasti tahu akan misalnya tadi dia jalan terus ada kecelakaan bisa diangkat berita, terus ada fenomena aneh bisa diangkat jadi berita gitu. Ya. Sense of news ini dapat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman, interest atau minat bermuatan perhatian. Pengetahuan. Jadi emang kita harus punya pengetahuan yang lebih tinggi, maksudnya emang harus pintar lah ya. Terus pintarnya dalam arti bukan dalam bidang itu aja, tapi pengetahuan kita luas masalah politik, masalah ekonomi. Jadi emang udah dunia, maksudnya karena itu dunia kita, jadi kita harus paham gitu. Jadi pengetahuan kita benar-benar harus luas, nggak sekedar cuma teori tentang komunikasi doang, tapi harus tentang dunia luar juga dengan lingkungan, dengan masyarakat. Bu, tapi kan kita belajar menjadi seorang jurnalis. Iya. Masa pengetahuannya harus belajar juga. Emang iya, tapi seorang reporter itu dia kan harus smart. Smart di sini kan bukan berarti dia harus pintar dalam pengetahuan aja, Pak. Jadi dia harus pintar dalam dalam pengetahuan umum juga. Contohnya gini, kita kan mahasiswa nih Pak, tapi kita harus tahu juga perkembangan politik, perkembangan ekonomi kita. Jadi kita maksudnya harus peka dengan lingkungan kita gitu. Gak sekedar kuliah IP4 gitu kan. Terus
lupa ngomongin saya. Terus internet itu terus internet itu minat, kemauan dan perhatian. Jadi maksudnya di sini kalau kita emang misalnya kita kurang ngerti pengetahuan umum, tapi kalau kita punya minat, punya minat, kemauan dan perhatian itu pasti bisa. Asal kita jangan malas. Jadi kan misalnya kalau saya nih nggak punya pengalaman tentang dunia itu, terus saya juga ilmunya pas-pasan lah gitu kan. Tapi kalau kita tekun, kita mau, terus kita minat, ada kemauan dan perhatian untuk bidang itu, pasti bisa. Saya malas ya, gimana dong? Ya udah kalau masih itu kali di rumah. Karena kalau nggak boleh malas, Pak. Ini kakak dari kerja hari ini berita dulu kerja malas Pak. Yang ada dipecat Pak. Ya udah, kamu di rumah aja. Kalau bilang gitu gimana? Makin banyak pengetahuan kita, pengalaman dan tingginya intelektualitas orang, maka sense of news-nya semakin tinggi. News gathering atau peliputan ini kemampuan untuk mengenali atau menggunakan kunci-kunci guna mendapatkan berita. Untuk itu, seorang reporter harus menjalin hubungan, ulas dalam pendekatan, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidangnya, memiliki kejujuran, memiliki kemampuan mengembangkan peristiwa atau pendapat, kemudian mencari follow-up-nya sampai ke tidak ada lagi. Masa di sini kan sudah sering dijelaskan oleh bapak dosen kita, kalau kita tuh harus punya link yang banyak. Jadi kalau misalnya saya di sini, kata bapaknya saya pernah contohin, saya di sini nih, tapi saya tahu kejadian di sana, saya tahu kejadian di sana, saya tahu kejadian di mana, karena dia punya link di mana-mana. Jadi bisa aja kan kalau punya teman di Jakarta Timur, misalnya dia bilang, ini ada kejadian di sini, berarti kan memang benar kalau seorang reporter tuh harus punya link di mana-mana, jadi harus memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Jadi gampang buat kita, jadi kita harus turun ke lapangan untuk menemukan data atau faktanya gitu. Kalau memang pengen turun juga kita udah gampang dong, udah ada berita nih, kan di sini ada bom, terus kita langsung sana, kan nggak cari-cari lagi kan. Kalau orangnya pemalu gimana dong untuk menjalin hubungan? Ya kalau seorang reporter kan harus nggak boleh pemalu, jadi dia harus mungkin malunya dihilangin dulu, tinggal dulu cuma jadi berarti tampil di depan berarti ya? iya harus dong. Kayak saya gitu dong. Enggak lah, saya masih belajar. Ada kejujuran, karena kejujuran itu sangat penting. Jangan sampai reporter memberitakan hal-hal yang salah, karena akibatnya akan fatal. Kan sudah banyak kejadiannya tuh kalau reporternya melaporkan nggak benar. Yang waktu itu pernah dicontohkan sama dosen apa ya? Biasa yang di TV One melaporkan ada tuh cowok yang dia bilang itu tuh Markus ya kan buat itu taunya itu salah, akhirnya dia malu terus minta maaf lagi kan. Jadi kan jangan sampai lah kayak gitu kasusnya. Jadi waktu itu ada itu Pak investigasi kan investigasi dia di Vivan tapi membahas tentang Markus itu kan membuat kasus kan. Jadi dia melakukan kesaksian Pak, padahal orang itu bukan dia, orang bayaran dibayar oleh Emang kalau nggak jujur dampaknya apa? Ya dampaknya kan orang sekitar pas ketahuan itu dia bohong, kan jadi malu-maluin nama itunya Pak, usahanya Pak. Malu-maluin itu kan bisa nurunin ratingnya juga Pak. Berarti rasa kepercayaan yang penting. Berarti TV-nya udah gini, udah di blacklist, udah pindah lagi ke Metro TV kan bisa aja gitu Pak. Kalau rasa kepercayaan berarti nyambungnya kemana? Ke kredibilitasnya. Ya, menyambungkan kredibilitasnya. Memiliki kemampuan mengembangkan peristiwa atau pendapat kemudian ini maksudnya misalnya dia udah dapat data berita nih, mampu nggak? Kita harus mampu mengembangkan kalau ini jadi berita yang bagus, berita yang bernilai tinggi. Jadi kalau misalnya kalau ada berita nih tapi kalau reporternya kurang menemukan angle yang pas, jadi beritanya bisa jadi beritanya yang seharusnya bagus bisa jadi nggak bagus. Tapi kalau sebenarnya kalau reporternya itu emang orangnya pintar atau punya kemampuan tinggi, bisa jadi sebenarnya beritanya biasa aja sih, tapi pas ngambil angle-nya bisa
jadi bagus kan beritanya. Ya Bu. Nah, jadi kita harus punya kemampuan mengembangkan peristiwa atau pendapat. Contohnya pernah juga waktu itu pengalaman sih. Jadi waktu itu pas kejadiannya si Angelina Sonda tuh, dia kan pas sidang, dia kan sering pakai baju putih, terus pakai tas dan tasnya harganya ratusan juta. Jadi yang lain pada motoin, yang lain pada ngebahas tentang korupsinya. Nah, reporter satu ini bahas tentang tasnya, motoin tasnya. Jadi secara tidak langsung dia beli tas di mana dong ratusan juta tas yang dipakai, bajunya juga baju mewah. Jadi reporter tuh harus punya jeli dengan jangan yang itu aja gitu loh. Maksudnya itu. Pokoknya jadi kita punya pandangan yang berbeda gitu. Pandangan yang berbeda. Contohnya juga satu lagi kebakaran. Pernah terjadi kebakaran di daerah X misalnya kan. Jadi korban itu WTS. Bukan yang dianggap bukan kebakarannya, tapi WTS yang dianggap sama reporter yang satu itu. Itulah tentang Jadi yang diangkat yang WTS -nya. Jadi kita jangan langsung fokus ke kebakarannya, tapi dia malah bahas WTS -nya. Kenapa dia bisa ngerjain itu gitu. Mama tuh sibuk dulu. Pokoknya kalau saya kan masa jelasin kan bapaknya udah ngerti kok. Jadi ngomong berdua dari tadi. Enggak. Iya. Jangan terus beneran loh. Berbagai usaha kita untuk mendapatkan peristiwa atau pendapat, yaitu membongkar peristiwa, menggali peristiwa atau pendapat yang telah ada, membaca surat kabar dan majalah, mendengar atau menonton televisi atau mengikuti perkembangan peristiwa dan berita melalui internet. Oh iya. Mengcover peristiwa itu kurang jelas deh itu. Yang lain aja yang saya tahu aja ya, sama belajar. Menggali peristiwa atau pendapat yang telah ada. Contohnya, misal sekarang ada tentang KPK versus Polri. Terus kan kita misalnya misalnya kita belum ngerti nih, terus tapi kita selalu mencari beritanya. Mungkin kita browsing, mungkin kita ikutin beritanya agar kita tahu jalan dan beritanya sampai saat ini. Jadi kita tahu kan. Terus mungkin dengan itu kita harus membaca surat kabar, majalah, mendengar atau menonton televisi dan mengikuti perkembangan peristiwa dan berita melalui internet. Seperti yang saya contohkan tadi. Dengan demikian, reporter harus memiliki sense of news yang tinggi dan pengetahuan jurnalistik. Ia harus tahu cara-cara menulis berita. Ya udah. Nambah. Jawabannya tanggung sampai nyambung. Ada pertanyaan? Tapi kok kalau saya nggak ngerti gimana aja? Mereka teman-teman bisa sampai tidak penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada kekurangan. Kalau ngomongnya cepat-cepat, aku baru belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.